Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa, kita akan update perkembangan burayak yang ada di farm atas ya. Ini sekarang lagi ada jemuran gara-gara musim hujan. Kutu air udah nggak ada. Kita tadi beli tadi kita beli kutu air 60.000 3 taker, dan alhamdulillah cukup buat burayak yang usia 3 minggu sampai 2 minggu seminggu. Sisanya pakai cacing sutra. Jadi kita akan update mulai dari sini dulu. Jadi kemarin kita nggak beli kutir, kita nyari kemarin masih dapat tapi nggak banyak. Nah sekarang kita beli. Jadi kalau lihat kutirnya alhamdulillah tadi kita beli 3 taker cukup. Jadi kita kasih langsung banyak. Ini burayak, ini yang terakhir kemarin kita nyetak, kita tebar. Jadi ini burayaknya udah kelihatan, udah lumayan bisa kena kamera. Jadi kalau kemarin-kemarin kan masih kecil. Ini ada yang mati juga burayaknya tuh. Jadi burayaknya ada yang mati juga, nggak selamat gara-gara kemarin nggak dapat kutir, cuman dikit doang. Nah ini kena jamur burayak tuh. Nah ini burayaknya lihat ya tuh. Jadi di badannya itu dia bintik-bintik tuh. Jadi burayak ini kena jamur bintik-bintik. Kita kasih pakai ini kita kasih obat biru ya, bleed it. Nah ini bleed it. Sama apa kita kasihnya? Sama garam. Ini sama garam. Jadi kalau burayak yang kena jamur di badan, yang masih umuran seminggu, yang masih umuran kecil seperti ini ini umur udah 10 hari. Ini kena jamur di badannya itu dia kecil-kecil tuh. Nempel-nempel putih itu jamur. Kalau nggak dibersihin, dia bakalan mati. Jadi caranya gimana? Kita kasih obat bleed it. Bleed it-nya itu obat biru. Nah, tuh kita tetesin aja. Terus kita campur aduk. Nah, ini kita kasih garam. Jadi garam ini nyampur susah. Jadi kita pecahin dulu. Nah, garamnya kita taburin dulu Kalau misalnya kalian tanya ini efektif nggak efektif, kita udah pernah nyoba. Kalau jamur tuh kalau masih sedikit masih bisa selamat. Nah ini sebagian juga ada yang mati tuh. Jadi burayaknya kemarin ada yang mati gara-gara perubahan cuaca. Jadi kalau misalnya mati seperti ini kena seleksi alam. Ini juga sama tuh, burayaknya nggak banyak yang ini Ini bahkan nggak ada burayaknya, dikit doang tuh. Jadi burayaknya banyak yang kena seleksi alam kemarin Jadi kita mau ngebreed lagi, walaupun pakan sulit tapi kita beli. Tapi tetap kalau misalnya kalian tanya emang kalau pakan beli masih bisa untung, kalian bisa lihat video kita yang sebelumnya ya, yang gua bahas video skema bisnis usaha ikan cupang. Itu kalian tonton, gua udah jelasin di situ lengkap. Kalau pakan beli itu kita masih bisa untung, ada cara untuk ada caranya dan juga ada triknya. Jadi kalian tetap bisa untung banyak. Nah ini burayak juga, ini yang kemarin kita tebar tuh. Udah bisa gede-gede, udah kelihatan tuh. Jadi kutu airnya kita kasih banyak untuk burayak yang memang masih 3 minggu, 2 minggu, yang di bawah sebulan lah. Karena kan bervariasi kita ngebreednya kemarin jangkanya tuh. Ini udah lumayan gede-gede. Ini masih kecil-kecil. Nah ini juga sama, burayaknya udah lumayan gede. Nah ini burayak RGG. Kalau kalian tanya RGG mana, ini RGG. Ini RGG. Ini RGG juga. Ini RGG. Ini bukan. Ini masih kecil tuh. Jadi burayaknya masih kecil-kecil. Kalau yang sebelah sini tuh. Nah pindah ke sini pindah ke sini. Di kolam ini burayak RKC yang sebelah sini Ini RKC yang kemarin kita nyetak ada videonya sebelumnya tuh. Burayaknya tuh masih kecil. Burayaknya masih kecil, susah dilihatin. Ini juga burayak. Ini masih kecil-kecil tuh. Ini burayak semua. Kalau jenisnya kita nggak tahu ini jenis apa, karena kita nyetak kemarin banyak tuh. Masih kecil-kecil sampai ke sana masih kecil. Nah kalau yang ini indukan. Ini indukan yang kemarin kita breeding. Nah ini rencananya mau kita breeding lagi nanti sore Walaupun pakan beli nggak masalah, daripada kita nggak nyetak. Ini burayak yang masih proses mutasi dari basegel ke selo, jadi belum notol masih mutasi dia. Ini burayak juga masih mutasi dari basegel ke selo.
Kalau yang sebelah sini ini burayak, kita nggak tahu jenisnya apa karena memang kemarin kita nyetak banyak jenisnya. Yang pasti banyakan barongsai, plakat barongsai sama HM. Karena kemarin kita nyetak full di barongsai sama full HM tuh. Ini kalau nggak salah ini rejekannya cuman 1% bisa dibilang. Ini jadi semua tuh. Ini lagi mutasi, ini mutasi warna. Jadi kalau misalnya kalian tanya, ini jenis apa? Ini gue juga nggak tahu. Yang pasti ini crossingan, Ini kalau nggak salah kita pakai HMPK jantan, HMPK plakat untuk kontes SNI. Female-nya kita pakai sama yang Nemo Galaxy. Nah, atau ini yang multicolor, yang multi metalik. Jadi ini sengaja nggak gua sortir, nggak dinaikin ke botol karena kita pengen tahu gedenya kayak gimana di lubuk dulu. Jadi ini kita lupa ini indukannya yang mana. Jadi nggak dikasih tanda. Kalau yang ini kan dikasih tanda nih. Kalau yang ini dikasih tanda tuh. Karena ini kita kasih tanda biar nggak lupa tuh. Ini RGG tanggal 24/02/2024. Jadi sekarang udah Maret. Jadi udah usia berapa tuh ini burayaknya tuh. Nah, kalau yang ini multimetalik. Tuh, ini multimetalik tanggal 24 juga sama dicetaknya tuh. Ini burayaknya masih kecil-kecil. Tuh, masih kecil-kecil banget. Pakannya kutu air. Ini juga sama tuh burayak. Maderet yang bawah tuh yang udah gedean sederet sama ini sama tuh. Kalau yang ini yang masih kecil. Tuh, masih kecil-kecil. Nah, ini juga sama tuh. Jadi di atas ini full burayak tuh. Jadi kita mau ngebreed untuk ngisi yang space ini. Space ini kosong, jadi kita akan isi. Kalau yang sebelah sini udah full burayak. Terus pindah ke sini ada yang mau kita panen nih. Ini lagi mutasi juga dari basegirl ke selo. Masih kita tahan. Nah, ini anakannya dikit nggak banyak. Ini mati kemarin banyak banget Jadi ini ada yang mati banyak, sekitar 70%, sisa segini. Jadi kalau mati ya berarti belum rezeki. Nah, ini udah notol-notol. Tuh, ini udah notol-notol kelihatan ya nih tuh. Kalian bisa lihat aja rejekannya berapa persen tuh. Jadi ini belum disortir sama sekali. Kalian bisa lihat aja dari video ini rejekannya berapa persen. Ini kalau misalnya gue bilang rejekannya cuma 10%. 10% ini rejekan barongsai galaksi. Jadi kalau misalnya kalian tanya genetik barongsai galaksi udah duduk atau belum, kalian lihat aja. Kita nggak pernah melebih-lebihkan. Kalau misalnya sesuai ya sesuai, alhamdulillah. Jadi ini hasil crossingan terbaru yang dari tahun lalu udah kita crossing dan ini udah enak. Makanya baru kita rilis di tahun ini. Dan ini crossingan dari barongsai galaksi tuh. Ini alhamdulillah rejekannya dikit banget. Nah, ini rejekan barongsai, tapi ini belum mutasi. Jadi masih basegirl ke selo. Jadi kalau kalian lihat, nah ini masih ada basegirl, banyak banget basegirlnya. Jadi belum mutasi. Jadi nanti kita tunggu aja. Jadi kita tunggu untuk tahapan mutasi barongsai ini. Jadi yang lebih cepat mutasinya barongsai galaksi. Nah, ini juga sama proses mutasi. Jadi ini belum kita sortir sama sekali. Nanti kita sortir di akhir bulan. Jadi kita nunggu dia mutasi dulu. Karena kalau misalnya kita sortir sekarang sedikit. Jadi biar dia lebih cepat gedenya. Nah, ini juga sama. Ini masih basegirl semua tuh. Masih pada basegirl. Sebagian udah mutasi, sebagian masih pada basegirl tuh. Masih proses mutasi. Jadi kita akan panen kiri kanan ini. Kiri kanan ini kita akan panen jenis barongsai sama barongsai galaksi. Kalau yang di sini masih kecil. Tuh, ini masih kecil. Ini masih kecil. Ini masih kecil-kecil. Tuh, ini padat Jadi kalau padat seperti ini kita akan pecah dua. Karena kalau kepadatan juga nggak bagus. Nanti lama gedenya tuh. Jadi ini full burayak semua. Dari sini kiri kanan sampai ke sana ini udah full. Itu juga udah full. Yang sebelah sana udah full. Jadi kita akan ngebreed sekitar 30 pasang untuk ngisi space yang di sini kiri kanan ini pakai bak yang di sana. Jadi bak di sana itu ada yang numpuk untuk space yang di sini. Jadi pokoknya kita akan tetap ngebreed walaupun pakan beli, tapi dengan catatan kalau pakannya beli kita juga harus hitung-hitungan yaitu ngebreednya minimal 30 pasang. Kalau gua kan ngebreednya 30 pasang bukan satu kali breeding sebulan tapi bisa sebulan itu bisa 100 pasang. Jadi banyak. Jadi kalau kalian pengen ngebreed ikan cupang pakannya beli minimal 30 pasang biar bisa mendapatkan profit dan juga ketutup lah biaya operasionalnya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa kalau ada
komen, tanya seputar ikan cupang langsung di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.